Halo teman-teman, selamat pagi, salam kopi tanpa gula, segelas kopi, sejuta inspirasi. Nah, di depan teman-teman sekarang sudah ada bonsai kelapa media air. Nah, yang kali ini saya ingin jelaskan adalah masih ada yang bertanya tentang penggantian air, pemupukan, kenapa daunnya lambat. Nah, seperti itu. Jadi untuk bonsai kelapa media air, ini bisa dilihat contohnya teman-teman. Jadi untuk bonsai kelapa media air, biasanya untuk pertumbuhan akar akan lebih cepat ya, seperti di depan teman-teman ini. Jadi akarnya bertumbuh dengan cepat. Dan yang kedua, biasanya daunnya akan lambat pertumbuhannya. Namun kalau dilihat dari sini, ini termasuk ideal ya antara pertumbuhan akar dan daun. Namun ini tidak pernah saya sayat karena saya fokuskan untuk program akar jika di media air teman-teman. Nah, ini sampai melekuk-lekuk akarnya. Jadi ini termasuk ya tidak terurus ini kalau di media airnya. Seperti ini dia gayanya. Nah, yang berikutnya ini dia. Kenapa diisi kain? Ini tujuannya agar akar bagian atas ini juga mendapatkan air jika air sudah berkurang. Nah, contohnya seperti ini. Walaupun air bagian bawahnya sudah mulai habis, dia tetap lembab sampai ke pangkal batok. Nah, seperti itu. Ini dia lihat. Nah, jadi untuk pertumbuhan daun, jika bibitnya kurang bagus, dia akan sangat lambat ya. Ini sudah saya pangkas juga teman-teman. Jadi biasanya dia akan lebih pesat pertumbuhan pada akar. Pertumbuhan akarnya sangat pesat dan terkadang memang ada akar-akar yang busuk. Nah, itu dipengaruhi karena air yang kotor sehingga membuat akarnya busuk. Nah, kalau seperti ini seharusnya airnya sudah diganti ya. Jadi kapan air itu harus diganti? Saat sudah berisi jentik, saat isi lumut itu harus diganti teman-teman. Dan saat air sudah berkurang ini sebaiknya juga ditambahkan atau diganti. Jadi syarat agar tidak berisi lumut itu teman-teman bisa membungkus dengan kain ya. Jika teman-teman bungkus bagian luar dari botol ini dengan kain, itu tidak akan berlumut karena cahaya tidak bisa menembus ke dalam. Jika transparan seperti ini risikonya akan lumutan, apalagi diletakkan di terkena sinar matahari seperti itu. Jadi untuk nutrisi biasanya bisa ditambahkan dengan micin 1 jumput itu ya, lalu dimasukkan ke airnya. Itu akan bisa membuat pertumbuhan dari akar dan daun lebih segar. Jadi mungkin sudah terjawab bagaimana kenapa pertumbuhan dari media air lebih cepat akarnya daripada daunnya. Nah, seperti itu ya. Jadi jika memang sudah mulai kurang bagus pertumbuhan di media air, sebaiknya dipindahkan ke media padat. Ini dia. Ini sudah cukup lama di media air sampai akarnya pun berwarna kecoklatan seperti ini. Untuk akar-akar serabut bisa dibiarkan atau teman-teman potong ya. Tapi jika ingin masih tetap di media air, sebaiknya bersihkan saja yang yang busuk-busuk. Dan yang masih segar dibiarkan saja, karena yang serabut ini juga berfungsi untuk menyerap nutrisi lebih banyak ya saat di media air. Nah, nanti kalau sudah pindah ke media padat, bisalah ini dibersihkan. Karena saya ada membersihkan serabutnya saat di media air terlalu bersih, ini saya bersihkan semua dan hasilnya itu
daunnya itu menjadi kurang nutrisi ya. Mungkin sedotan air dari akar ini saja tidak cukup ya. Jadi mesti harus dari akar-akar serabutnya ini juga membantu penyerapan airnya. Ini contohnya isi lumut ya. Jadi harus dibersihkan. Dan terkadang jika sudah terlanjur isi lumut ini susah sekali dibersihkan lumutnya karena dia akan terus bertumbuh. Nah, lalu untuk proses penyayatan ini harusnya sih rutin dilakukan ya di media air juga agar tidak tinggi daunnya, jadi harus tetap dilakukan penyayatan. Namun pada bonsai ini, bahan ini saya hampir tidak pernah lakukan penyayatan ini teman-teman. Jadi bisa dilihat daunnya seperti ini ya, tinggi dan besar. Nah, kita akan lakukan sayatan pertama. Karena kemarin saking banyaknya bahan, jadi ada juga yang terabaikan. Karena sekarang sudah mulai sedikit dan saya baru masih pembibitan, jadi masih terjangkau lah sekarang untuk perawatannya teman-teman. Nah, jadi dengan dibersihkan ini juga dia akan nampak rapi ya. Nampak kedas dan bersih tentunya. Jadi untuk pengecilan ini butuh proses lagi teman-teman. Tidak cukup disayat saja, namun mungkin karena sudah terlalu besar, kita perlu babat ekstrim atau tebas ekstrim. Jadi buat teman-teman pemula tetap belajar dan menemukan trik-trik baru untuk membuat bonsai kelapa media air tetap subur ya. Ini dia. Ini sayatan terakhir. Ini dia. Kita masukkan lagi teman-teman. Nah, bisa dilihat ini seperti ini dia. Gayanya sudah aneh sekali ya. Batoknya kemana, tunasnya kemana. Nah, ini dia. Oke, sekian saja sedikit penjelasan tentang bonsai kelapa media air. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan channel ini. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe dan share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain tahu bagaimana sih pembuatan bonsai kelapa media air. Oke, terima kasih.